Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat adik-adik semua. Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya bahagia. Kembali lagi bersama kakak akan menemani adik-adik untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5, tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa supaya pembelajarannya mudah dipahami dan pembelajarannya juga bermanfaat buat adik-adik semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembelajarannya. Peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau anak-anak melihat foto ini adalah foto saat pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, ini adalah foto aslinya. Jadi, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak bisa melihat di belakang Bung Karno banyak sekali para tokoh pergerakan nasional, dan jangan lupa juga di depan mereka banyak sekali rakyat Indonesia yang sudah dari pagi berkumpul untuk menunggu Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini adalah rumah Laksamana Maeda dan juga ini adalah rumah Bung Karno. Apa hubungannya? Jadi, sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jepang atau jam 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, rumah Laksamana Maeda adalah untuk menyusun naskah proklamasi. Sedangkan untuk pembacaannya adalah di rumah Bung Karno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Nah, ini ada Bung Karno, ada Wali Kota Jakarta Suwiryo saat itu, dan juga ada Dr. Muwardi. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno antara lain, yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan langsung oleh Bung Karno. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih, dan yang ketiga adalah sambutan. Ada dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, ini ada tokoh penting juga, ada Latif Hendraningrat dan Sayuti Melik. Jadi, upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol, ya. Artinya berbeda sekali dengan upacara 17 Agustus yang setiap tahun kita laksanakan, ya. Itu pas pertama kali tahun 45 itu tanpa protokol karena belum ada persiapan yang matang tentunya. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Desmond Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Desmond Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, berikut teks proklamasinya. Jadi, Sayuti Melik adalah yang mengetik naskah proklamasi. Nah, ini teks proklamasi. Yang ini adalah teks asli tulisan tangan dari Bung Karno, ya, ketika sedang dirembukan atau dibicarakan, disusun, dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo, ya, di rumah Laksamana Maeda. Seperti inilah hasilnya. Sedangkan ketika diberikan ke Sayuti Melik, diketik, dan inilah hasil ketikan dari Sayuti Melik, ya.
Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, jadi ini penyebutan atas nama bangsa Indonesia merupakan hasil usulan. Jadi Soekarno dan Hatta itu dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia dan berhak tanda tangan di situ, mewakili seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah ada sosok yang namanya Bu Fatmawati ya. Jadi, sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Nah, bendera Sang Saka Merah Putih dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Dia adalah istri dari Bung Karno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Latif Hendraningrat. Kemudian Sang Merah Putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan juga Dr. Muwardi. Baiklah adik-adik, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini telah berakhir. Semoga pembelajarannya dapat bermanfaat buat adik-adik semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.